masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat rezeki sehingga kita dapat berkumpul di aula Kecamatan Kapas. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Indeks persepsi korupsi di Indonesia ini piro? Boten Bapak ngono ya. Perbandingannya Denmark itu nomor 1 Bu. Dia terbaik 90% ya. 90% nilainya. Kemudian yang kedua ada Selandia Baru juga 90%. Yang ketiga ada Finlandia itu 89. Indonesia pinten jajal. Cobi, Indonesia urutan untuk yang indeks persepsi korupsinya nomor berapa? Di angka berapa? 37%. Kalau 90 lebih nopo mboten niku? Sangat jauh sekali. Berarti kita ini juga miris ya sebenarnya ya. Ya susah, ya sedih, tapi yo kadang-kadang alah timbang mikir koruptor mending mikir sesuk masa apa. Sing korupsi yo ben korupsi kono wis gak ngurus wis ngono. Wong ciri-ciri korupsi nomor 1 niku mesti melibatkan lebih dari 1 orang. Ora mungkin korupsi dhewe. Nah, nggih to? Lah nek korupsi dhewe piye carane wong tanda tangan ki berantai kok yo. Nah, kok kene sing mulai iki tanda tangan oke menyetujui iki nah. Jadi nggak mungkin sing jeneng korupsi itu sendirian. Nek korupsi sing sendirian itu namun jenengan gitu ya, mengkorupsi duitnya Bapak pribadi itu ya. Nah, aku tidak melibatkan siapapun. Alah wes kok langsung. Nah, nek itu bukan korupsi yang merugikan negara Bu, mboten. Cen Pak nek gak dingonokno tuman. Jadi yo kudu ngono. Nah, ya. Nah, jadi itu bukan tindak korupsi yang merugikan negara. Aman Bu, boleh. Paling itu urusannya mbek bojo tok, ya ta? Nah, nggih. Tuh. Ke upaya pencegahannya Bu, ayo dari kita masing-masing. Dari kita dulu. Nanti dari kita tularkan kepada kader-kader di desa supaya kader-kader desa bisi bapak bisi putrane nggih terus mari ngono apa kuwi jenenge meling karo yo kiwa tengene supaya saling ya. Yang pertama upaya pencegahan. Terus ben tidak terjadi korupsi. Pencegahannya dengan apa? 1, menanamkan semangat nasional. Jadi rasa kecintaan kita kepada Indonesia ini kudu ditanamkan kuat-kuat. Ojo sampai gak cinta sama Indonesia. Timbangannya kok dideportasi ya. Dikongkon gawe planet dewe ya susahnya. Mau hidup di mana? Jadi harus cinta tanah air, cinta Indonesia ya. Harus punya nasionalisme gitu ya. Nah, tapi ini untuk hal korupsi Bu, supaya kita tidak tergiur untuk melakukan tindak korupsi. Pokoknya cinta tanah air, cinta masyarakat Indonesia, cinta sesama kayak gitu ya. Yang kedua, melakukan semua pekerjaan itu secara jujur dan terbuka. Kalau terbuka saya yakin semuanya sudah, karena apa? Yang kita lakukan selama ini kan sudah ada di anggaran, ya? Sudah ada di anggaran desa masing-masing. Kita tinggal melaksanakan. Wis direncanakannya juga terbuka. Terus kemudian peng-SPJ-nya juga sudah ada aturan baku yang jenengan harus punya ini. Strategi dan tujuannya ya. Kalau penindakan itu dilakukan untuk supaya kita punya rasa takut kalau mau korupsi. Mergo nek korupsi ditindak, gitu. Nah, mergo nek korupsi ditindak, berarti itu yang menjadikan kita takut korupsi. Nah, sikap takut korupsi. Yang kedua, kalau pencegahan itu tak bisa korupsi. Jadi nek korupsi, raiso ini salah wi, nyala aturan wi gak oleh, nggih. Harus seperti itu. Terus, pendidikan dan peran serta masyarakat tidak ingin korupsi itu dari diri kita ya, dari diri kita, dari tekad kita masing-masing. Nah, arahan dari Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait dengan korupsi, kita harus memiliki nilai-nilai ya. Yang pertama, bersikap jujur, tulus, dapat dipercaya. Itu perempuan banget ya kita ya. Kita itu kan jujur. Terus tulus tuh Bu. Oh ya Allah, kita itu tulus banget. Tulus mencintaimu pokoknya ya. Tulus terus dapat dipercaya, itu kita banget ya kan. Perempuan itu identik dengan perempuan. Tulus, jujur, nanti dan kula mergo nggih wedok, nek kula lanang mboten kula bela kowe. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya ya. Itu yang harus kita miliki. Yang kedua,
bertindak transparan dan konsisten. Transparan itu terbuka, bisa dicek, dilihat siapapun, monggo silakan, ya itu transparan. Konsisten tuh ya terus seperti itu terus, jangan berubah. Nggih, ojo mergo ojo-ojoan terus akhirnya kita oh iya, ngono lho. Goblok kamu napa gak biyen-biyen gak oleh ngoten niku nggih. Cuma ya wis piye to itu namanya terbujuk rayu ya, sehingga menjadikan kita tidak konsisten, itu juga tidak boleh. Jadi harus transparan dan konsisten. Yang ketiga, menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela. Martabat kita sebagai ketua tim penggerak PKK desa, martabat kita sebagai pegawai negeri ya. Nah itu harus kita jaga, kita pegang benar-benar ya, dan benar-benar kita juga konsisten untuk menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Yang keempat, bertanggung jawab atas hasil kerjanya kita. Jadi hasil kerja kita itu nyata, bisa dipertanggungjawabkan. Sopo sing badhe mirsani aes monggo. Gitu nggih. Kalau kita jujur, terpercaya, konsisten, wah lha kok sinten mawon sing badhe mriksa wis enggak ada masalah nggih. Yang terakhir, bersikap objektif nggih. Bersikap objektif itu ya menyeluruh ya. Nah, niki wonten nilai-nilai anti korupsi itu yang disingkat dengan berjumpa di kertas. Berjumpa di kertas. Ini kepanjangan dari beberapa kalimat, beberapa kata Bu. Bernya itu berani. Berjumpa di kertas. Mungkin jenengan bisa tularkan ke yang lain. Bernya itu berani. Junya itu jujur, ya. Terus M kan berjum ya. M mandiri. Ya. P-nya itu peduli, A-nya adil. Jadi yang berjumpa tadi berani, jujur, mandiri, peduli dan adil. Oke. Terus berikutnya D. Disiplin. D itu disiplin. Nah, kertas. Kertas itu kernya itu kerja keras, ya. Tanya itu tanggung jawab. S-nya itu sederhana. Yeah. Jadi berjumpa di kertas, nilai-nilai anti korupsi kita adalah berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Rata-rata yang koruptor nggak ada yang sederhana, nggih. Hidupnya hedon semua loh, duit itu ngokeh arep piye aja. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir adalah kita diharapkan semuanya, ibu, bapak, ibu-ibu ya, disampaikan kepada semuanya nanti. Yang jelas untuk upaya kita memberantas korupsi pada diri kita sendiri dulu, yaitu kita memiliki 3. Yang pertama, jelas kita harus jujur. Yang kedua, kompeten Bu. Kompeten itu ya seperti tadi yang ada di berjumpa di kertas itu, dan berdaya. Berdaya itu punya kekuatan. Misalkan ada apa-apa, yuk kita punya kekuatan untuk bisa menjelaskan, bisa punya kekuatan untuk menolak, punya kekuatan untuk oh no, corruption is no for me. Oke?